Bab 253. Kekuatan Sendolin. Pada saat Yulia Wen menyerah, wajah Celestia di dinding istana tiba-tiba menjadi suram dan mengerikan. Dia terus mengharapkan Yulia Wen untuk memainkan kartu andalannya. Menurut pendapatnya, bahkan jika warrior yang tiba-tiba menjadi sangat aneh, asalkan Yulia Wen menggunakannya kartu andalannya, maka warrior yang pasti akan mati. Namun, dia tidak menyangka bahwa Yulia Wen akan menyerah secara langsung. Ini membuatnya marah hingga energi hitamnya hampir kacau. Mengapa Yulia Wen menyerah? Di hadapan, selain Yulia Wen sendiri, khawatirnya tidak ada yang tahu. Kenapa kamu melakukan ini? Celestia muncul di sebelahnya begitu Yulia Wen turun dan bertanya dengan marah. Yulia Wen melirik Celestia, lalu berkata, murid rela dihukum dengan aturan istana. Mendengar ini, Celestia menjadi marah dan berkata dengan marah, dihukum dengan aturan istana. Yulia, jujur, kamu membiarkan warrior yang pergi. Aku tidak marah. Karena begitu peringkat King Yun berakhir, dia tidak akan pernah lolos dari kematian. Yang aku marahi adalah mengapa kamu menyerah pada pertandingan peringkat ini. Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa memenangkan 3 besar. Tidakkah kamu tahu bahwa semakin tinggi peringkatmu, semakin bagus untuk istana? Yulia Wen terdiam dan tidak berbicara. Ini membuat Celestia semakin kesal, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Yulia Wen hanyalah seorang murid bagian dalam alam bawaan, statusnya di Istana Bunga dapat dikatakan berada di atas dirinya yang menjadi tetua, karena dia adalah murid bagian dalam yang paling berbakat dan potensial dari generasi muda Istana Bunga. Meskipun semua orang masih bingung dan tidak mengerti, kompetisi masih harus terus berlanjut. Di bawah pengoperasian Kekaisaran Qin, platform kompetisi baru muncul kembali di lapangan istana dalam waktu kurang dari 1 jam. Tak lama kemudian, tak seorang pun di lapangan memikirkan mengapa Yulia Wen menyerah secara langsung karena Yonar Yuan naik ke atas panggung. Lawan Yonar Yuan adalah kultivator mandiri bernama Sino Bai. Sino Bai agak liar dan kekar. Jika tidak diuji oleh Stephen Lee, semua orang akan mengira dia berusia 30-an. Ketika dia mendengar bahwa lawannya adalah Yonar Yuan, Sino Bai tidak menunjukkan kesedihan di wajahnya. Dengan gerakan pergelangan tangannya, golok bergagang tengkorak muncul di tangannya, membawa golok di pundaknya, dan kemudian berjalan ke panggung pertandingan. Di bawah tatapan semua orang, Yonar Yuan juga muncul di panggung kompetisi. Ketika Yonar Yuan muncul, seluruh lapangan istana tiba-tiba gempar. Yonar Yuan, 1 jurus. Yonar Yuan, 1 jurus. 1 jurus. Sejak Yonar Yuan mulai naik panggung, lawannya tidak pernah selamat dari serangannya, dan sekarang semua orang ingin melihat mitos dia mengalahkan musuh dengan 1 jurus lagi. Melihat semua orang, Yonar Yuan tersenyum sedikit, dan kemudian menatap Sino Bai yang membawa golok besar, dengan tangan kanan di belakangnya. Senyumnya tidak berkurang, dan sikapnya sangat profesional. Tidak ada yang mengatakan bahwa Yonar Yuan sok hebat, karena dia memang memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun ini membuat banyak orang kesal, tapi kesal juga tidak bisa melakukan apapun. Ketika Stephen Lee mengumumkan dimulainya kompetisi, semua orang mengalihkan perhatian mereka pada Sino Bai. Sekarang semua orang ingin melihat apakah Sino Bai dapat bertahan 1 jurus dari Yonar Yuan. Pada saat ini, Sino Bai memiliki tekanan. Tentu saja, setiap lawan Yonar Yuan akan memiliki tekanan, tetapi biarpun ada tekanan juga harus maju. Bahkan jika ingin menyerah, setidaknya harus bertahan 2 jurus sebelum mengakui kekalahan. Jika tidak, akan terlalu memalukan.
Mengambil napas dalam-dalam, Shinobai perlahan mengangkat golok besar di pundaknya, memegang gagang dengan kedua tangan, dan energi hitam di dalam tubuhnya melonjak dengan gila. Di sekitar Shinobai, tempat Shinobai berdiri, lantai yang keras mulai retak sedikit demi sedikit. Melihat adegan ini, banyak orang di lapangan tiba-tiba merasa terpana, berpikir bahwa Shinobai dapat memasuki perempat final, tidak sepenuhnya karena keberuntungan, melainkan masih memiliki kekuatan, tetapi di depan Yonar Yuan, itu benar-benar tidak cukup. Yonar Yuan yang berada di seberang Shinobai, masih terlihat acuh tak acuh, dia tidak berniat untuk bergerak, membiarkan Shinobai mendapatkan momentum. Pada saat tertentu, kekejaman melintas di mata Shinobai. Dia memegang golok bergagang tengkorak di kedua tangannya, dan membanting Yonar Yuan dari atas ke bawah. Tiba-tiba, sebuah pedang putih menyala beberapa kaki panjangnya dari atas golok bergagang tengkorak, karena kekuatan yang terkandung dalam cahaya golok terlalu menakutkan, di mana cahaya bilah lewat, jurang selebar setengah meter dan kedalaman beberapa meter, telah menyebar dari kaki Shinobai ke tubuh Yonar Yuan. Ketika cahaya pedang yang mengerikan datang ke depan setengah kaki Yonar Yuan bergerak, dan mengambil langkah ke depan, lalu mengepalkan tangan kanannya, dan meledak ke arah cahaya pedang sepanjang beberapa kaki. Tiba-tiba, sebuah tinju energi ditembak. Di mata semua orang, jejak tinju energi dan cahaya golok bersentuhan di udara. Bang! Suara energi yang keras bergema keras di panggung kompetisi. Segera, tinju energi itu tercetak seperti pedang tajam ke dalam kayu busuk. Seketika membuyarkan cahaya pedang, dan kemudian datang ke depan Shinobai tanpa mengurangi kecepatan, dan akhirnya tercetak langsung di dada Shinobai. Kemudian, di mata semua orang yang ketakutan, Shinobai terbang terbalik, harus dikatakan bahwa dia terbang langsung dari platform kompetisi. Setelah semua orang sedikit tercengang, mereka berteriak panik pada Yonar Yuan di panggung kompetisi. Yonar Yuan, Yonar Yuan. Satu jurus, satu jurus. Dewa Pendekar, Dewa Pendekar. Suara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, menggetarkan langit. Para pendekar hitam yang masih tersisa yang belum naik ke atas panggung penuh dengan ekspresi khusyuk. Kekuatan Yonar Yuan ini benar-benar bisa dikatakan tak terduga. Kekuatan semacam ini masih perlu untuk berpartisipasi dalam peringkat King Yun, ini benar-benar sedikit menindas orang. Sambil tersenyum pada semua penonton, Yonar Yuan melompat dan turun dari panggung kompetisi, lalu kembali ke tempatnya berdiri. Jika bukan karena ujian pelatihan Dewa Pendekar, dia tidak akan ikut serta dalam peringkat King Yun ini. Baginya, peringkat King Yun tidak diragukan lagi adalah permainan anak-anak, itu benar-benar tidak menantang. Setelah Yonar Yuan turun dari panggung kompetisi, Stephen Lee muncul di panggung kompetisi. Melihat sorak-sorai penonton di bawah, wajah Stephen Lee agak gelap. Jika Yonar Yuan benar-benar mencapai nama Dewa Pendekar, maka di masa depan, dengan pamornya, selama dia mengangkat tangan, akan ada banyak pendekar hitam yang mengikutinya. Ini tidak diragukan lagi akan merugikan Kekaisaran Qin. Memikirkan situasi saat itu, Stephen Lee hanya bisa menghela nafas pelan. Alangkah baiknya jika seseorang bisa menghentikan Yonar Yuan saat ini. Tapi apakah mungkin? Dengan kekuatan yang ditampilkan Yonar Yuan kali ini, jangankan para pendekar hitam alam bawaan, bahkan para master alam pemenang pun tidak akan bisa mengalahkannya. Untuk menghentikannya, khawatirnya hanya master alam spiritual. Bahkan, bukan hanya Stephen Lee yang ingin menyingkirkan Yonar Yuan, kekuatan yang bermusuhan dengan Partai Yuan juga ingin menyingkirkan Yonar Yuan, bahkan Istana Bunga dan Istana Salju mungkin niat yang sama.
Karena tidak peduli kekuatan apa itu, mereka tidak akan pernah ingin melihat Partai Yuan mendominasi dalam 1000 tahun ke depan. Tapi setelah memikirkannya, tidak ada yang berani bertindak. Jika ada kekuatan yang berani menyentuh Yonar Yuan, konsekuensinya adalah balas dendam pembantaian dari Partai Yuan. Di wilayah selatan, hanya 2 raksasa Kekaisaran Qin dan Kerajaan Monster Hitam yang dapat menahan balas dendam gila Partai Yuan. Namun, bahkan Kekaisaran Qin dan Kerajaan Monster Hitam tidak akan dengan mudah menyinggung Partai Yuan, karena begitu sekte super ini marah, bahkan jika menang, itu pasti akan melukai diri sendiri, dan bahkan mungkin akan dimusnahkan sepenuhnya. Di wilayah selatan, memiliki talenta dan potensi yang baik saja tidak cukup, karena sewaktu-waktu bisa mati. Selain talenta dan potensi yang baik, juga membutuhkan pendukung yang handal. Hanya dengan pendukung yang kuat maka bisa memiliki kesempatan untuk tumbuh. Sama seperti warrior yang saat ini, karena dia tidak memiliki pendukung sekuat Partai Yuan, jadi di mata semua orang, dia pasti akan mati. Tak lama kemudian, kompetisi dimulai kembali. Kali ini Narya Leng dari Istana Salju naik ke atas panggung, dan lawannya adalah anak keluarga terkenal, Fendi Liu. Dalam kompetisi ini, tidak ada kecelakaan. Dalam waktu kurang dari 10 ronde, Narya Leng mengalahkan Fendi Liu. Hal ini membuat para pendekar hitam kembali bersorak. Di antara perempat final, selain Yonar Yuan, Narya Leng dan Yulia Wen yang menerima sorakan paling ramai. Tentu saja, ini tidak hanya terkait dengan kekuatan mereka, tetapi juga karena kecantikan mereka sendiri. Lagi pula, wanita cantik selalu disambut dimanapun, apalagi wanita cantik yang paling kuat dari 2 istana. Sayang sekali Yulia Wen menyerah dan terhenti di perempat final. Sendo Lin bertarung melawan Hanwar Lin dari Sekte Hao Yue. Pada saat ini, suara Stephen Lee terdengar lagi di telinga semua orang. Di panggung kompetisi, Sendo Lin memegang pedang kuno hitam dan menatap Hanwar Lin di depannya. Hanwar Lin sedikit gemuk dan selalu memiliki senyum tipis di wajahnya, yang berbeda dari senyum Yonar Yuan. Senyum Hanwar Lin terasa seperti senyum dari hati, tanpa ada kepura-puraan dan kemunafikan. Tentu saja, ini tidak memungkinkan bagi Sendo Lin untuk langsung menyerang. "Kamu mulai dulu," Sendo Lin berkata pelan sambil menatap Hanwar Lin. Sejujurnya, dia meremehkan Hanwar Lin, lawannya seharusnya adalah Yonar Yuan, Yulia Wen, dan Narya Leng, warrior yang adalah salah satunya. Adapun Hanwar Lin di depannya, dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Hanwar Lin tidak marah pada nada menghina Sendo Lin, dia tersenyum dan bergerak ke arah Sendo Lin dengan kasar. Melihat Hanwar Lin bergegas menyerang, Sendo Lin mencibir, pergelangan tangannya bergerak sedikit, dan jiwa pedang tingkat 1 menyembur keluar, dan seketika itu juga menyelimuti Hanwar Lin. Munculnya jiwa pedang tersebut membuat kecepatan Hanwar Lin terhenti dan melambat. Melihat adegan ini, Sendo Lin menjadi lebih menghina. Namun, pada saat ini, kecepatan Hanwar Lin tiba-tiba meningkat, dan dia menyapu ke arah Sendo Lin dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa saat, Hanwar Lin telah tiba di Sendo Lin. Di depannya, jejak telapak tangan energi yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni Sendo Lin yang agak tercengang. Bersambung.